Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku bukan mau mengajak kalian untuk mereview produk atau enggak memberikan tutorial gitu, enggak. Di sini aku mau memberikan sesuatu atau enggak, di segmen ini aku bilangnya get to know. Kenapa? Karena di sini aku ingin memberikan pengetahuan atau enggak knowledge, tapi di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui ya. Nah, di sini tuh kayak sesuatu yang harus kalian ketahui dalam tahap skincare. Dan di video sebelumnya juga aku udah membahas rumus basic skincare yang nggak pakai ribet. Nah, di sini juga yang perlu kalian ketahui selain 4 basic skincare itu, di sini kalian juga perlu tahu kalau ada kesalahan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan skincare rutin. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, betul juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Dan aku mohon banget nih, kalian janji dulu sama aku sebelum aku ngebahas kesalahan yang pertama. Nah, ini aku minta banget kalian kalau misalnya udah terlanjur melakukan ini, please banget untuk tidak dilakukan lagi. Karena yakin sama aku, itu bukan menjadi pemecah masalah kulit kalian. Jadi kalian janji dulu ya sama aku ya, oke? Masuk kesalahan yang pertama, yaitu over cleansing. Tuh, denger gak sih? Over. Sesuatu yang berlebihan itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Malahan jadinya tuh ya pastinya jelek gitu, nggak akan baik. Cleansing ini emang step pertama atau di awal-awal saat kita melakukan skincare rutin. Nah, sebenarnya juga ya nggak ada patokan khusus kita untuk melakukan double cleansing. Jadi emang yang disarankan itu melakukan cleansing cukup 2 kali dalam sehari. Tapi sayangnya ya, di sini masih banyak banget yang melakukan kesalahan ini. Misalnya apa sih? Misalnya nih, kalian kan di pagi hari, kalau misalnya mau beraktivitas, pastinya kita prepare kayak mandi, pakai sabun cuci muka, kayak gitu-gitu. Nah, kalian udah pakai sabun cuci muka di pagi hari, terus siangnya nih, pas udah melakukan segala aktivitas, terus juga terpapar debu, terpapar sinar matahari, merasa kulit jadi berminyak, terus kalian panik ngambil facial foam, kalian bawa tuh facial foam kemana-mana, kalian cuci muka sampai muka kalian keset, yang kalian pikir itu bersih banget. Terus udah gitu akhirnya udah keset banget, kulit kalian panik, keluarin sebum-sebum jadi banjir, makin banyak. Terus panik lagi, ambil sabun cuci muka lagi, cuci lagi deh. Nah, itu yang namanya over cleansing. Jadi buat kalian yang udah melakukan kayak gitu nih, misal kayak di pagi hari kalian udah cuci muka, terus pas di siang harinya kepanikan kalian, membuat kalian cuci muka berkali-kali, mohon dihentikan karena hal itu memberikan efek buruk pada kulit. Yang pertama, kulit kalian bisa dehidrasi banget, yang malahan bakalan mengeluarkan sebum atau minyak alami kulit kalian itu panik gitu. Jadi dia mengeluarkan lebih banyak lagi dan akhirnya malah membuat kulit kalian itu breakout, bikin kulit kalian itu jadi gampang berjerawat. Terus kalian bertanya nih, kalau misalnya aku udah berhenti kayak gitu, terus nanti kalau di siang hari muka aku mendadak kusam, berminyak dan berdebu, gimana tuh aku mensiasatinya biar kelihatan kembali fresh? Ya udah aja, simple banget sayang. Sekarang kalian bisa nemuin blotting paper tuh banyak banget di kayak drugstore atau enggak di minimarket juga banyak. Itu kayak misalnya kalian bisa nemuin itu kayak Clean and Clear, terus dari Agnes, kayak gitu-gitu. Nah, ini aku lagi pakai yang ini, aku nggak tahu sih ini dari mana, cuman ini blotting paper. Ya pasti kalian tau lah ya yang kayak gini. Nah, itu tinggal kalian tap-tap aja di kulit kalian yang merasa kusam, atau nggak di keseluruhannya juga nggak apa-apa kalau emang kulit kalian itu oilnya banyak banget. Yang penting excess oilnya itu udah keangkat, jadi otomatis yang namanya debu juga ikut keangkat sayang. Jadi kalian nggak usah panik lagi, kalian cuma pakai blotting paper, it's totally fine kalau misalnya kalian nggak harus cuci muka lagi. Terus di sini untuk mencegah yang namanya over cleansing, kalian itu cukup melakukan 2 kali melakukan cleansing. Tadi udah aku bahas juga ya di awal-awal. Jadi untuk pertama itu kalian lakukan setelah kalian bangun tidur atau enggak kalian mau beraktivitas. Jadi kalian prepare mau mandi, kalian sabun cuci mukanya nggak apa-apa dipakai. Terus udah gitu, yang keduanya kalian pakai setelah kalian melakukan aktivitas seharian. Jadi kalian pas di malam harinya baru deh melakukan double cleansing. Aku di sini juga nggak mau tinggal diem nih buat kalian yang masih sering melakukan over cleansing. Dengerin biar kalian tuh nggak mau melakukan ini lagi ya. Tolong didengar. Jadi efek buruknya kalau misalnya kalian melakukan over cleansing, selain yang tadi di awal aku udah bilang, itu bakalan menghasilkan kulit yang banyak banget beruntusan atau nggak breakout.
Nah, nih kalian perlu denger alasannya kenapa dia bisa breakout. Jadi, kalau misalnya kalian melakukan cuci muka, apalagi menggunakan produk yang banyak kandungan SLS-nya atau sodium lauryl sulfate, nah itu tuh deterjen yang berfungsi untuk menyerap menyerap minyak yang ada di kulit kita dan juga debu-debu yang ada di muka kita. Terus kulit kita tuh pinter, jangan lu kibulin tuh kulit kita pinter, dia ngasih sinyal ke kelenjar minyak yang ada di kulit kita untuk memproduksi minyak yang akhirnya dia panik, akhirnya dia memproduksinya itu banyak banget, akhirnya kayak panik, banjir, yang akhirnya kalau ada debu lewat sedikit aja langsung tersumbat di pori-pori, makanya bisa breakout say. Selain itu juga ya, nggak cuman breakout, jadi kalau misalnya kalian terlalu sering mencuci muka, pastinya udah kering banget, kelembapannya juga hampir nol gitu ya. Pasti kalian kalau misalnya punya kulit kering juga tahu bakalan banyak banget dry patches yang ada di pinggir kulit kayak kering-kering gitu, atau enggak di bagian kulit kalian yang ada jerawatnya bakalan kayak keklopek-klopek gitu. Nah itu kayak jijik gitu say, geleh, kayak aduh kayak sisik ular, kayak sisik ikan ngelopek tuh kan agak geleh ya ngelihatnya. Kalian pasti mikir kenapa bisa ngelopek gitu dah. Nih, dengerin ya, Neng. Jadi kalau misalnya kulit kalian sampai ngelopek gitu ya, jelas-jelas aja lah ya, kelembapannya itu diserap sampai nol. Bayangin aja, di tanah yang basah, kan pasti itu smooth banget karena kelembapannya pas. Nah, kalau lagi kemarau, kering, yang ngekrek dia jadi retak-retak gitu. Bisa retak gitu ya? Iya, bisa lah. Kenapa? Karena ya pH kulitnya itu udah nggak serupa lagi kayak pH kulit kita yang sebenarnya. Terus di sini juga kalian bisa mensiasati atau solusinya, kalian bisa memilih produk yang pH-nya itu hampir menyerupai kulit kita. Terus hindari produk-produk yang mengandung SLS terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau misalnya banyak SLS-nya itu ditaruhnya itu di rentetan agak atas gitu. Nah kalau misalnya dia SLS-nya masih di atas banget, kalian hindari atau pilih yang sama sekali nggak ada tulisan sodium lauryl sulfate-nya. Dan buat yang di tengah hari bolong, kalau misalnya kusam, berminyak, kalian cukup pakai blotting paper aja. Tadi kan aku udah bahas ya. Nah, terus di sini aku mau nanya, siapa yang masih melakukan over cleansing? Yuk, udah janji tadi sama aku, nggak mau melakukan lagi. Komen di bawah, ayo ngaku. Kesalahan yang kedua yaitu over exfoliating. Nah, again nih yang over-overan pasti efeknya buruk gitu. Kalau misalnya kalian belum nonton video aku tentang eksfoliasi, nih coba cek dulu ya, di situ aku udah bahas serba-serbi eksfoliasi. Tapi di video ini khusus kesalahan buat kalian yang melakukan over exfoliating. Kenapa? Aku sih nggak heran ya kalau misalnya kalian itu kayak obses banget untuk melakukan eksfoliasi, karena eksfoliasi itu emang bisa membantu mempercepat pelepasan sel kulit mati, jadi kulit kita itu bisa gampang terlihat lebih bright atau enggak lebih cerah. Ini aku mau bahas dulu nih dosa-dosa yang sering kalian lakukan saat melakukan eksfoliasi. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang ini, nah di sini kan aku bahas tentang physical dan juga yang chemical. Nah, keduanya ini biasanya buat kalian yang suka melakukan dosa ini adalah kalian melakukan keduanya itu bersamaan di waktu yang sama. Jadi, nih kalian habis cuci muka pakai sabun, terus begitu kalian pakai yang scrubnya, kayak nge-scrub muka. Nah, itu kan yang physical. Terus, kalian sampai kamar, kalian pakai toner di muka kalian, tapi tonernya yang eksfoliasi juga. Nah itu salah sayang, bukannya kulit kalian jadi bening, jadi kayak rontok tuh sel-sel kulit matinya, tapi rontok juga kulit-kulit yang sehatnya. Nah itu bikin efek kulit kalian gampang breakout, terus juga gampang sensitif lah, sensitif banget deh. Ngerti gak sih, kayak aduh nih kayak digosok-gosok mulu, dia kesel lama-lama, terus juga terjadi inflamasi, jadi dia berontak kalau dimasukin produk lain, bukannya malah bagus, malahan dia kayak sensitif banget gitu, sentimen sama produk lain. Terus yang bener kayak gimana? Nah yang bener itu kalau misalnya kalian mau melakukan eksfoliasi, kalian bisa pakai yang physical itu 2-3 kali aja dalam 1 minggu. Terus yang melakukan chemicalnya kalian bisa pakai di hari yang kalian lagi nggak pakai si physicalnya. Misalnya hari ini kalian pakai yang physical atau nggak yang scrub atau nggak yang disikat-sikat gitu. Nah besoknya kalian bisa pakai yang tonernya gitu sayang. Masuk ke kesalahan yang ketiga, yaitu over moisturizing. Nah pokoknya sesuatu yang over gitu kalian nggak boleh dilakukan ya, karena pasti bakalan buruk. Ngomong mulu, iya tahu kok. Tapi emang moisturizer itu di video aku yang ini udah aku jelasin,
Moisturizer itu step skincare yang nggak boleh dilewatkan. Kenapa? Karena salah satu penyelamat kulit kita dalam permasalahan kulit yaitu hidrasi kulit yang baik. Dosa yang biasa kalian lakukan saat menggunakan moisturizer yaitu nih, coba nih, kalian yang misalnya kayak punya role modelnya itu orang Korea, ngelihat kulitnya tuh buset deh kok glowing banget, kayak dari sana itu basah becek gitu. Nah kalian kepengen kayak gitu, sedangkan kulit kalian itu misalnya basicnya oily. Nah bukannya bagus, malahan dia malah kayak nggak ketahan gitu nih, mukanya udah banjir sama minyak, kelembapan kulit kita udah super duper, ditambah lagi satu layer, ditambah lagi layer yang lain. Nah jangan kayak gitu ya. Misalnya kalian udah pakai moisturizer, terus kalian pakai produk lainnya yang efeknya juga sama-sama aja, yang sama-sama memberikan efek kelembapan. Menurut aku itu salah banget. Jadi kalian cukup pakai satu moisturizer aja yang cocok di kulit kalian atau enggak di jenis kulit kalian. Untuk kulit yang combination to oily atau oily sekalipun, perlu banget hati-hati dalam memilih moisturizer. Makanya di video aku yang ini aku bilang kalian harus bener-bener cari moisturizer yang pas sesuai dengan jenis kulit kalian. Terus kalau misalnya di kulit oily kalian menggunakan pelembab atau moisturizer yang terlalu banyak, itu akan menghasilkan kulit menjadi breakout. Jadi kalian kayak kulitnya itu nggak bisa nampung si moisturizernya, malah kayak ngambang gitu aja di permukaan kulit. Terus udah gitu, kalau misalnya debu dikit masuk, tep, udah dikunci. Akhirnya apa? Selain dia bisa breakout, dia bisa juga munculin whiteheads, terus juga ada blackheads, kayak gitu-gitu. Itu kan geleh juga, say. Untuk penganut 10 step Korean skincare, di sini aku bukan kayak gak boleh lakuin, jangan, itu kebanyakan gitu. Enggak, sayang. Aku melakukan juga gitu. Tapi nih buat kulit yang oily atau juga combination to oily kayak aku, lebih baik dihindari. Karena kalau misalnya kita melakukan step-step yang sama atau nggak kayak 10 step Korean skincare, nah itu kan kelembapannya banyak banget tuh. Jadi kalian hindari yang kayak gitu, karena bukannya malah memoisturize dengan baik, malahan banjir muka kita. Jadi nggak kuat kulitnya, malah hasilnya breakout atau nggak menyumbat pori-pori yang akhirnya ada whiteheads dan juga blackheads yang tadi udah aku bilang. Terus itu biasanya lebih cocok kalian pakai yang 10 step Korean skincare itu untuk kulit yang cenderung normal. Itu masih wajar karena kelembapan kulitnya itu beda kayak kita yang normal to oily, yang combination to oily atau juga yang oily, karena kelembapannya itu cukup tinggi. Kalau misalnya kulit normal tuh dry, itu dia kelembapannya agak kurang itu, jadi butuh kelembapan ekstra. Nah itu lebih cocok yang menggunakan 10 step Korean skincare. Terus kalau misalnya kalian tetap pengen melakukan 10 step Korean skincare untuk kulit yang combination to oily, bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kayak aku nih pengen nge-treat diri lebih ekstra aja gitu, ya pakainya 2 kali sampai ya sekali 2 kali aja deh, jangan lebih-lebih. Nah itu udah cukup di kulit kita yang combination to oily atau enggak yang oily sekalipun. Terus juga ya untuk kelembapan udaranya aja udah beda. Kelembapan di sana itu kurang, kalau di sini tuh tinggi banget. Makanya cenderung untuk kulit-kulit Indonesia itu banyak yang normal banyak yang combination to oily daripada yang combination to dry kayak gitu, say. Terus nih, jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih kelembapan udara di Indonesia itu cukup tinggi, makanya pakai moisturizer secukupnya, tapi jangan sampai di skip juga. Jadi kita di sini perlu belajar mendengar kebutuhan kulit kita. Jangan mentang-mentang lagi ada tren ini kita harus melakukan juga, belum tentu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya itu dilakukan di negara lain, nah itu juga bisa jadi belum tentu sama di sini. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu kalau misalnya nih kalian yang sering berpikiran kalau gua nggak cocok sama dia. Nah, jangan dulu salahin produknya, tapi coba pikir dulu kalau kita itu udah bener belum sih melakukan skincare-nya, step-stepnya dilakukan terlalu berlebihan kah atau nggak ada yang nggak kita lakukan kah? Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Jadi di sini kesimpulannya, kalian coba dengerin apa permasalahan kulit kita dan juga lakukan secukupnya. Oke? Jadi itu dia ketiga kesalahan yang sering dilakukan. Nah, gimana kalian pernah nggak tuh ngelakuin hal-hal yang udah aku sebutin tadi? Coba komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian nih yang dari tadi nonton aja, jangan ditonton doang nih, di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh.
So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye.